Halo sahabat horor. Sahabat horor, kali ini saya akan coba membuatkan sebuah konten yang berisi cerita horor. Dan konten pertama saya ini, saya akan ingin berbagi kisah dengan narasumber kita yang pertama kali, bernama Bung Rizal. Oke, saya sapa langsung. Bung Rizal, Iya, bagaimana cerita horor yang ingin Anda sajikan pada eh, kali ini? ya cukup simpel ya Bang Dimas ya. Ya Ya. kali ini saya akan membagi cerita tentang kisah dari sebuah perjalanan sahabat saya sendiri. Ini tentang bus malam tentunya. Bus malam. Menarik sekali sepertinya ya, Bung. Hmm. Oke, ceritakan dulu, Bung Rizal dari mana? Berasal dari mana? Oh iya, saya dari Sumatera Barat. Eh, dengan rasa hormat kami berterima kasih banyak dengan Bang Dimas ya telah mengundang saya untuk di acara podcast hari ini Iya, dalam cerita sama-sama Bung horor Rizal. tentunya. Ya, oke, langsung saja dengan kisah dari pertamanya. Bagaimana kisah horor pertama yang terjadi pada sahabat Bung Rizal itu? Ya, kisah-kisah yang menimbulkan rasa penasaran tentunya di bus hantu ataupun bus tengah malam yang tidak diduga, yang menimbulkan rasa penasaran antara supir dengan supir yang menghadirkan cerita kisah-kisah nyata di balik penampakan wajah ataupun wangi-wangian di dalam bus atau wajah-wajah yang tidak mengenakan dipandang atau bau-bau yang tidak sedap di dalam kisah-kisah tersebut itu sudah membumingkan di antara para supir-supir bus transportasi umum tentunya. Ya. Oke, bisa diceritakan kisahnya dari mula bagaimana gitu, kisah awal horor yang terjadi pada saat itu. Ya, ini cukup sangat-sangat tidak diduga gitu ya. Ini sebuah kisah bus yang mengangkut eh, belasan penumpang yang telah terjadi kecelakaan antar kota antar provinsi yang pernah mengangkut belasan penumpang telah kecelakaan dan pernah ditaiki dengan sahabat saya sendiri yang namanya Supardi ya. Jadi sahabat Bung Rizal tuh di mana posisinya gitu? Maksudnya berangkatnya itu dari mana waktu itu? Ya, beliau dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera Utara. Beliau Supardi telah sebelumnya telah menelpon saya sebelumnya apakah ada bus malam ini di pukul 10 beliau nelpon saya tapi saya jawab kemungkinan tidak ada tapi beliau menekat untuk pulang malam itu juga karena orang tuanya sakit. Sebentar, Bung. Itu kisahnya, kejadian itu kira-kira tahun berapa itu? Oh ya itu baru dialami 2 tahun yang lalu ya tahun 2020 silam. Oh, tahun 2020, berarti belum gitu lama ya. Iya Bung. Jadi gimana kelanjutan kisahnya? Apa dia jadi naiki kendaraan waktu itu mau berangkat itu? Ya waktu itu saya sudah bersikeras keberangkatan besok pagi mungkin banyak bus yang akan lewat dari Pulau Jawa dari Merak mungkin bisa naik. Namun Supardi ini sahabat saya sendiri tidak bisa menunggu karena pukul jam 10 malam dia harus pulang juga karena bisa nyampainya pagi di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi dia tujuannya di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara kampung halaman dia, beliau, memang besar di Jakarta, tapi beliau terpaksa untuk harus pulang karena dia memang memang harus pulang. Jadi dia menaiki bus itu berada di mana posisinya, Bung? Terminal atau di
pinggir jalan besar atau gimana? Ya, sebentar. Seperti saya katakan tadi, karena kegigihan dia, mungkin karena dia memang harus pulang, tapi dia tidak berpikir di malam itu memang malam menakutkan. Waktu itu memang hari Jumat, tapi Jumatnya itu Jumat Kliwon ya. Tapi dia tidak berpikir, dia tidak memikirkan seangker apapun dia pulang jam segitu. Mungkin karena dia memang harus pulang, karena tujuan dia memang harus tujuan dia memang harus nyampe di rumah karena orang tuanya sakit. Siapa tadi namanya, Bang? Supardi. Supardi. Jadi dia berangkat sendirian gitu? Iya, dia terpaksa berangkat sendirian, dan pada saat itu dia menunggu bus sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam itu tepatnya di mana, Bung, lokasinya itu? Ya, dia tepatnya pas nunggunya di terminal sebelum Merak ya, kalau yang tersebut itu pokoknya di dekat Merak lah, dia menunggu di situ. Oh, di Merak lah gitu ya, lokasinya daerah Merak. Jadi pukul berapa dia mendapatkan bus itu? Iya, dia mendapatkan bus, dia menunggu-nunggu. Setelah dia menunggu-nunggu, dia dengan kegigihannya dia untuk harus pulang di hari itu juga, dia akhirnya dapat bus di jam 12 malam tepat. Jam 12 malam. Iya, di saat itu memang beliau, sudah saya beritahu sebelumnya, jangan dipaksakan juga, kan tidak akan ada bus di malam hari. Tapi karena itu beliau memaksakan diri untuk, ya Supardi sahabat saya sendiri langsung menaiki bus itu. Memang bus itu yang namanya bus ALS ya, antar lintas antar Sumatera. ALS itu bukannya hanya di Sumatera saja, Bung? Iya, LS itu adalah antar lintas Sumatera yang dikatakan antar kota, antar provinsi. Tapi dikarenakan itu bus itu memang sudah banyak tragedi-tragedi maut ya atau pasca kecelakaan, karena tidak masuk akal karena jam 12 malam ada bus tersebut melintas di jalan atau apalagi melewati Merak. Iya, entah saya memang tidak tahu, tapi yang saya ingat itu ALS itu cuma ada di Sumatera gitu loh. Tapi kok bisa ada di Merak gitu kan? Iya, Gimana aja? iya memang ada karena memang itu antar kota, antar provinsi. Jadi antar lintas Sumatera. Jadi dimanapun AS itu sudah banyak apanya ya perkembangannya gitu. Pengembangan seperti bus-bus lainnya seperti NPM ataupun transport gitu kan. Karena memang dia AS memang cukup bus yang sangat-sangat lumayan lama ya. Memang bus udah termasuk bus tua gitu ya. Jadi ALS itu ada di Pulau Jawa gitu. Ada. Sangat banyak sangat. Itu bus beneran adanya di sana dalam dunia nyata apa emang waktu itu kejadian itu aja? Memang kejadian itu aja di saat itu. Memang Wow. kan seperti yang saya katakan tadi, sudah jam 12 malam, cuma karena tujuannya harus ke Sumatera Utara gitu kan. Karena tujuannya ini dia ingin pergi pulang kampung, alamannya adalah Siborong-Borong. Karena di situ memang jalur lintas Sumatera gitu. Jadi dia nggak mikir lagi ya, di sana mobil yang datang itu adalah mobil Sumatera, bukan mobil lintas Bukan antar mobil lintas provinsi Pulau antar Jawa provinsi dan Pulau Jawa, bukan. Sumatera gitu ya. Karena memang itu mobil bus ALS antar lintas Sumatera. Jadi di mobil itu gimana, Bung, kejadiannya? Apa ada hal yang menyeramkan atau bagaimana? Ya, menurut pengalaman kisah nyata dari Supardi teman saya ya, sahabat, ternyata memang dia harus menaiki bus itu karena dia tidak memikirkan apa itu sejenis bus apapun nama bus tersebut, dia tidak memikirkan. Yang hanya dia pikirkan dalam pikirannya sekarang ada di dalam halaman rumahnya. Boleh ceritakan, Bung? Atau ada dia bercerita dengan Bung Rizal waktu itu kejadian-kejadian dalam mobil atau setelah turun dari mobil gitu? Ya, tentunya ada. Beliau bercerita sangat banyak sehingga beliau sampai saat ini masih rasa trauma yang mendalam cukup parah di dalam jiwanya saat ini. Yang dia alami di saat itu, bus ALS yang dinaiki itu memang di saat itu memang ada beberapa penumpang tapi tidak banyak ya, bisa terhitung gitu ya. Oh, iya. Di antara 8 atau 9 penumpang. Dan di saat itu beliau duduk di posisi paling depan di bangku nomor 22 sebelah kanan supir.
Karena bus itu bangkunya banyak, karena 22 itu angka yang paling kecil, karena kursinya 85. Jadi di saat itu beliau Supardi ini dia berkata, kenapa orang di belakang semuanya pada merunduk ke bawah, dan pikir beliau, apakah mereka sedang tidur? Di saat itu beliau berpikiran ini mobil bus lampunya mati karena gelap, suasana sudah malam gitu. Tidak terasa bus sudah melaju kencang dan cepat, dan mungkin sudah menempuh jalan melewati cukup jauh ya kira-kira gitu. Oh, jadi dia nggak ada berpikir suuzon Enggak, tentang penumpang tidak gimana gitu ya. Di saat itu beliau Supardi menang. Memang dia karena ingin ingin ke toilet ke belakang, beliau bertanya kepada orang di sebelah dia. Beliau bertanya, "Maaf Pak, di WC toilet di bus ini apakah aktif?" Namun wajah raut seorang bapak-bapak di samping itu tetap menunduk ke bawah, tapi tidak menjawab satupun pertanyaan. Jadi kaku gitu ya? Iya, seperti itu. Macam orang nggak respon gitu ya? Nggak ada respon sedikit pun, hanya kaku. Dan Supardi hanya terdiam, dan dia tidak berpikiran yang aneh-aneh, hanya dia berpikiran positif, yang hanya dia pikirkan orang tuaku harus aku lihat hari ini juga. Dan saat itu Supardi nekat ke belakang bus, di situ ada WC umum di dalam bis tentunya. Dan terus berjalan langkah demi langkah. Satu persatu orang duduk di dalam bus tersebut, tidak ada yang melengong ke depan, hanya tertunduk dengan tatapan pucat, putih dan serba putih semua. Tapi beliau tidak berpikir itu apa sejenis apa, tidak berpikiran itu makhluk halus ataupun makhluk sebangsal jin, tapi tidak. Oh, jadi dia hanya positif. Iya. Ya, dia hanya berpikiran aku harus nyampe kampung di hari itu. Singkat cerita, beliau keluar dari kamar mandi, tetap saja posisi bangku-bangku penumpang ataupun penumpang tersebut masih dalam posisi menunduk. Beliau berpikiran mungkin penumpang ini capek, lelah dan tertidur pulas. Dan tidak disadari bus yang dia naiki adalah bus ALS yang pernah kecelakaan di tahun 2011, kecelakaan maut di kejadian di Sitinjau Laut, menempuh kilometer 4. Kecepatan Sitinjau Laut itu memang tidak terduga dan masuk ke dalam jurang. Bus tersebut hancur dan kebakaran menelan puluhan penumpang kalau nggak salah. Oh, jadi itu bus yang dinaikinya? Iya, ternyata memang bus itu yang dinaiki. Tapi dia selama di perjalanan tidak berpikir itu adalah bus yang pernah kecelakaan sebelumnya. Dan di sepanjang perjalanan hanya 1 jam 30 menit atau 35 menit ya. Beliau tiba di kampung halaman, langsung tepat di halaman rumah dia. Karena posisi rumahnya dengan jalan raya itu begitu berdekatan. Dia turun di sebuah kampung Borong namanya. Kampung Siborong tersebut memang situ sangat gelap, posisinya tidak ada siapa-siapa. Di saat itu ada seorang Pak tukang ojek yang mengejar Pak Supardi ini. Dia mengejar, dia alangkah syok dan kaget melihat Supardi. Kenapa tiba-tiba dia syok dan kaget ketika Supardi turun dari bus. Dan Supardi berkata kepada Pak tukang ojek, "Kenapa Pak? Kenapa melihat saya seperti itu?" Dan Pak tukang ojek tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam kaku. Kata Supardi, "Kenapa Pak? Ada apa? Apakah yang Anda naiki sekarang itu bus?" "Iya, kenapa Pak?" "Itu bukan bus, tapi katanya itu adalah keranda." Dan Supardi di saat itu langsung terdiam. Langsung dia saat itu juga dia terengah-engah, karena di saat itu Supardi memang tidak shock banget. Dia di saat itu tidak pokoknya dia tidak ingin kejadian itu terulang lagi, karena setelah tukang ojek itu melihat dia menaiki keranda, dia sangat shock, dia kaget karena tukang ojek tersebut pas ketika melihat Supardi ini dia jatuh. Ketika jatuh itu dia shock. Kenapa Pak? Supardi langsung turun. "Kenapa Pak? Kenapa jatuh?" "Kenapa kamu menaiki keranda?" Itu bukan keranda Pak," kata Supardi. "Itu adalah bus. Itu bukan bus, tapi itu keranda." Setelah Supardi menengok ke belakang, ternyata itu memang keranda, bukan bus.
Lantas langsung diceritakan kejadian-kejadian dari Merak ke Sumatera Utara dengan waktu 1,5 jam. Itu tidak waktu yang lama, tapi memang waktu yang singkat. Ukurannya Supardi ini berangkat dari Merak jam 12 malam, ukurannya sampai jam 8 pagi. Kenapa hanya membutuhkan waktu 1,5 jam? Dan di situ beliau bercerita kepada bapak tukang ojek tersebut. Beliau saling bercerita di sepanjang jalan, kejadian-kejadian aneh, kejadian yang sangat-sangat memilukan di jalan. Tapi Supardi tidak menganggap itu hal-hal aneh ataupun hal keganjilan, tidak. Tapi Supardi hanya mengambil langkah kesimpulan, itu hanya orang ngantuk dan tertidur pulas di dalam bus. Karena posisinya di saat itu memang di bus itu memang gelap, memang tidak ada pencahayaan sedikit pun. Hanya penerangan jalan lah yang menerangkan jalan. Jadi di bus memang gelap di saat itu. Karena itu tukang ojek tersebut, si tukang ojek itu sempat benar syok melihat Supardi menaiki keranda tersebut. Sampai jatuh ya? Iya, sampai terjatuh. Ternyata pas Supardi turun dari bus, Supardi samperin Pak tukang ojek. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Kenapa kaget Pak? Ternyata kata Pak tukang ojek tersebut, kenapa Anda naik keranda? Itu bukan keranda, itu bus Pak, ya kan? Bukan, itu keranda. Coba lihat lagi. Pas dilihat memang itu keranda. Ternyata Supardi selama ini di perjalanan menaiki mobil keranda. Memang itu dikisahkan sebuah mobil bus yang pernah masuk jurang di sebuah tanjakan Sitinjau Laut, yang bus ALS namanya. Itu memang kisah dari kisah nyata bus. Jadi dia ketika sampai itu emang benar-benar di lokasi kampungnya. Memang di posisinya memang di halaman kampung halaman, dengan waktu yang singkat memakan waktu 1,5 jam. Itu tidak terbayang lagi. Karena kalau diperkirakan dari Merak ke Sumatera Utara, apalagi negeri Simborong-Borong ya. Kalau Simborong-Borong itu perkiraan waktu mungkin memakan waktu itu hanya 9 jam ataupun 10 jam paling telat. Ini hanya 1,5 jam memakan waktu. Saya pernah berangkat menggunakan mobil dulu, tapi sebelum ada jalur tol ya. Iya, itu bisa menempuh 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam itu hanya 9 jam, karena itu posisinya memang dari Merak ke Sumatera Utara itu memang lumayan jauh sebenarnya. Apalagi sudah ada jalan tol ya kan. Jadi begitulah kisahnya yang terjadi di saat itu. Jadi 9 jam apa? 1,5 jam? 1,5 jam saja, Bung. Dan bahkan tukang ojek tadi tidak menyangka Anda berangkat dari jam 12 sampai jam 1:30. Berarti memang waktu yang sangat singkat keberangkatan dari Merak hingga ke Sumatera Utara, ke Siborong-Borong. Jadi apa dia sekarang masih hidup sampai sekarang? Ya, tentunya masih ada. Supardi tentu masih hidup, dan sekarang dia tidak berani berpergian di malam hari. Dia karena rasa takut, rasa trauma mendalam itu, dia sejauh apapun perjalanan dia tidak ingin menempuh jalan malam lagi. Jadi begitu kisahnya, Bung ya. Oke. Menarik sekali para pendengar, sahabat, dan para penonton setia channel Dimas Guci. Begitulah jadi kisah cerita horor dari Bung Rizal yang menceritakan kisah dari sahabatnya yang bernama Supardi, asal Borong-Borong, Siborong-Borong, Sumatera Utara, berangkat dari Merak, Banten. Begitulah kira-kira kisahnya sampai selesai. Dan ternyata mobil yang dinaiki si sahabat dari Bung Rizal yang bernama Supardi itu mobil bus ALS. ALS itu adalah lintas Sumatera, angkutan lintas Sumatera gitu, tapi ada di Merak. Tapi karena itu tadi dia tidak berpikir seuzon, tidak berburuk sangka dan lain-lain sebagainya, karena yang dia pikirkan hanya ingin. Memang di saat itu, Bung, beliau sudah diingatkan kepada istri beliau, istri Supardi. Sepanjang perjalanan Supardi berkomunikasi dengan sang istri. Sang istri berkata, berbanyaklah berzikir dan bersalawat di sepanjang jalan, dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Karena itu
di perjalanan cukup tenang sampai tujuan. Luar biasa sang istri ya. Oke, terima kasih Bung Rizal atas Iya. kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan dan insya Allah nanti kedepannya kita bisa jumpa lagi di segmen dan waktu yang akan diberikan nanti ya. Nah, iya siap Bung Dimas. Terima kasih Bung Rizal. Persahabat yang mau diangkat kisahnya di channel Dimas Puji, silakan ceritakan melalui email, dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini berkembang dan akan selalu eksis di YouTube. Oke, sekian, terima kasih, bye.